Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 14 mata kuliah Teknik Green Building akan mempresentasikan tentang desain greenhouse yang kami telah buat. Nama dari desain kami yaitu Simple Love dengan tema minimalis. Nah, desain kami merupakan desain yang berfokus pada kesederhanaan dan fungsionalitas. Rumah dibangun dengan luas RTH dalam bentuk taman di atas 30% atau tepatnya 41,33% luas tanah. Lalu luas rumah termasuk teras dan carport seluas 176 meter persegi atau 60,67% dari luas tanah. Lantai satu terdiri dari ruang tamu, kamar utama berukuran 5 kali 5 meter, toilet dan dapur. Lantai 2 terdiri dari dua kamar anak dan dua balkon di sisi utara dan selatan. Juga terdapat lantai mezanin yang akan digunakan sebagai kamar anak. Nah, untuk rencana implementasi kategori tepat guna lahan, poin pertama yaitu rumah berlokasi di daerah perumahan Jalan Kafling Surya, Kedung Jaya, Tanah Sareal, Kota Bogor yang berdasarkan RT RW Kota Bogor termasuk daerah dengan pola ruang pemukiman. Selanjutnya, luas RTH 30% atau koefisien dasar hijau 30% yang diwujudkan dalam bentuk taman seluas 124 meter persegi atau 41,3% dari luas tanah. Taman ditutupi vegetasi secara menyeluruh yang terdiri dari rumput, semak, tanaman hias, dan pohon. Seluruh vegetasi berasal dari nursery lokal berjarak kurang lebih 10 kilometer. Terdapat 3 pohon berkayu sebagai tanaman pelindung. Lokasi pembangunan dikelilingi 8 prasarana dan utilitas dan 5 fasum. Bahan bangunan dari beton maupun kayu anti rayap. Sirkulasi udara direncanakan dengan baik, dengan pencahayaan yang cukup. Pipa air maupun lubang yang ada di rumah dilengkapi jaring-jaring dan dinding tidak bercelah untuk menanggulangi hama. Dan yang terakhir terdapat talang hujan pada atap yang tersambung ke tangki pemanenan air hujan untuk irigasi taman serta limpasan di taman dapat diresapkan ke dalam tanah maupun kolam. Nah, berikut adalah peta lokasi rencana pembangunan rumah serta bagaimana di dalam RT RW divisualkan sebagai kawasan dengan pola perumahan. Selanjutnya, berikut adalah lokasi nursery taman. Nursery taman tanaman yang dipilih berasal dari Jalan Kol Ahmad Syam nomor 10 Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, dengan jarak kurang lebih 9,5 km. Selanjutnya terdapat prasarana dan utilitas yang mengelilingi lokasi pembangunan. Terdapat beberapa prasarana dan utilitas yang terdiri dari jaringan jalan, drainase, pedestrian, lampu jalan, jalur air bersih, pengangkutan sampah, fiber optik, dan telepon. Selanjutnya juga terdapat fasilitas umum, yaitu terdapat sekolah, halte, swalayan, ATM atau bank, serta masjid. Selanjutnya adalah gambar kerja untuk denah lantai 1. Juga denah lantai 2. Dan berikut adalah tampak visual 3 dimensi dari pembangunan rumah. Selanjutnya yaitu kategori efisiensi dan konservasi energi. Yang pada poin pertama yaitu terdapat meteran listrik. Kemudian pencahayaan alami dan sirkulasi udara dengan memaksimalkan bukaan ventilasi. Selanjutnya penggunaan AC hanya 12% pada lantai 1 dan 40% pada lantai 2. Kemudian penggunaan material genting berglasur untuk reduksi panas di area atap. Lalu penggunaan kaca low E untuk reduksi panas pada area dinding. Dan penggunaan panel surya sebagai sumber energi listrik alternatif. Selain itu, kami juga melakukan perhitungan kebutuhan daya lampu. Untuk total pemakaian dalam 1 bulan didapatkan 56,91 kilowatt hour. Dan untuk alat elektronik lainnya didapatkan sebesar 2.353,8 kilowatt hour. Sehingga kalau ditotalkan dalam sebulan pemakaian listrik satu rumah sebesar 2.410,71 kilowatt hour. Penggunaan alat-alat elektronik juga menggunakan alat elektronik yang ramah lingkungan, yaitu dengan menggunakan daya listrik yang lebih rendah. Nah, sehingga digunakan 2.200 VA atau sama dengan 10 ampere. Dan untuk pelayanan listrik dari PLN direncanakan hanya 70%. Sedangkan sisanya direncanakan menggunakan panel surya berjumlah 4 buah. Selanjutnya, kategori konservasi air. Pada poin pertama terdapat meteran air. Yang kedua, pemasangan grease trap pada bak cuci dapur dan penggunaan bioseptic tank. Kami juga melakukan perhitungan terkait kebutuhan air dalam satu rumah.
Kami membagi sumber air menjadi dua, yaitu sumber air PDAM dan sumber air pemanenan air hujan. Untuk sumber air PDAM, total kebutuhannya yaitu 0,536 meter kubik per jam. Sedangkan untuk yang berasal dari pemanenan air hujan sebesar 0,656 meter kubik per jam. Sehingga debit kebutuhan total per hari yaitu 11,152 meter kubik per hari. Kami juga melakukan perencanaan untuk teknologi hemat air. Dapat dilihat pada slide bahwa terdapat 7 jenis teknologi hemat air. Sehingga untuk penggunaan perharinya yaitu 3,221 meter kubik per hari. Untuk pemanenan air hujan direncanakan untuk melayani sebesar 10% untuk kebutuhan irigasi dan flush. Didapatkan kebutuhan untuk 10% pelayanan tersebut sebesar 670,2 liter. Sehingga kami mendesain penampungan air hujan sebesar 0,7 meter kubik. Berikut adalah visualisasi pemanenan air hujan. Selanjutnya yaitu adalah penggunaan bioseptic tank. Bioseptic tank yang kami buat memiliki 5 ruang dengan 4 4 step pengolahan. Sehingga air yang dibuang ke saluran real perkotaan lebih ramah lingkungan. Kategori selanjutnya yaitu sumber dan daur material. Poin pertama yaitu menggunakan HFC atau HFO sebagai refrigeran AC. Kedua adalah material konstruksi utama, semen PCC, batu split, pasir, hebel, tulangan, daur ulang. Dan yang ketiga menggunakan bahan konstruksi yang dibeli dari toko dengan radius 1000 km dan diproduksi di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu kategori kesehatan dan kenyamanan dalam ruang. Yang pertama yakni tidak menggunakan asbestos pada seluruh bagian rumah. Yang kedua, luas ventilasi 5% dari luas lantai dengan 50% didesain dengan ventilasi silang. Yang ketiga, sirkulasi udara keluar untuk seluruh toilet dan dapur. Kemudian cahaya alami untuk 50% ruangan sesuai standar lux dan penggunaan lampu dengan lux yang sesuai standar. Yang berikutnya, cat rendah VOC, material non-timbal dan merkuri, dan silang rendah emisi formaldehida. Dan yang terakhir, kebisingan sesuai SNI yang berlaku pada daerah pemukiman, yaitu sebesar 55 dBA. Selanjutnya yaitu adalah manajemen lingkungan bangunan. Dalam bangunan ini direncanakan pemilihan sampah organik dan anorganik dengan bak kompos dan tempat sampah khusus sampah anorganik. Yang kedua yaitu pembangunan melibatkan tenaga ahli bangunan dan terdapat sistem kesehatan dan keselamatan baik untuk pekerja maupun penghuni rumah selama masa konstruksi berlangsung. Kemudian tersedia dokumen as-built drawing dan yang terakhir adalah menggunakan konsep rumah tumbuh. Rencana implementasi kategori untuk keamanan bencana dapat dilihat bahwa kami telah merencanakan bangunan agar tahan gempa dengan periode struktur, periode maksimumnya sebesar 0,448. Sehingga periode pakai arah X-nya sebesar 0,448 dan periode pakai arah ini juga sebesar 0,448 detik. Selanjutnya simpangan antar tingkatnya juga sudah memenuhi standar serta P deltanya juga sudah memenuhi standar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bangunan yang kami rancang aman terhadap gempa. Selanjutnya itu rencana anggaran biaya. Total dari total harga dari seluruh pembangunan adalah sebesar 1.147.211.835 rupiah. Untuk kurva S-nya didapatkan bahwa pembangunan rumah dapat berlangsung selama 6 bulan, mulai dari September 2023 sampai Februari 2024. Dan untuk nilai akhirnya didapatkan untuk ASD mendapat capaian 11 poin, EEC 12 poin, WAC 11 poin, MRC 6 poin, IHC 6 poin, dan BEM 10 poin, sehingga totalnya 56 poin atau persentase pencapaiannya 73%. Nilai ini mencapai peringkat platinum. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.